Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalkan kita punya sebuah fungsi dari x, yaitu fx sama dengan logaritma natural dari x pangkat 4 ditambah 27. Dan di sini kita mau mencari turunan pertamanya ya. Selanjutnya kita turunkan lagi untuk turunan keduanya. Dan kedua turunan ini akan kita gunakan untuk menggambar grafik dari fungsi ini. Oke, sekarang kita mulai dari turunan pertamanya dulu. Jadi turunan pertama dari fungsi ini yaitu f aksen x ini sama dengan kita turunkan dengan aturan rantai, maka kita turunkan fungsi yang ada di dalam terlebih dahulu yaitu 4x pangkat 3, yaitu turunan dari x pangkat 4 ya. Lalu kita kalikan dengan turunan yang ada di fungsi yang ada di luarnya ya. Kalikan dengan turunan fungsi yang ada di luarnya. Kita punya ln dari suatu fungsi, kita turunkan menjadi 1 per x pangkat 4 tambah 27. Jadi turunan dari ln sesuatu itu sama dengan 1 per sesuatu tersebut ya. Oke, kalau bingung ini kita sudah pelajari di aturan rantai sebelumnya, jadi bisa dilihat lagi. Dan persamaan kita bisa disederhanakan atau bisa ditulis lagi seperti ini bentuknya ya. 4x pangkat 3 per x pangkat 4 tambah 27 atau sama dengan 4x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 4 tambah 27 pangkat min 1. Ya, jadi seperti ini. Dan kalau misalnya lihat seperti ini, kita punya pembilang dan penyebut di sini. Dan dari turunan pertama ini kita cari turunan keduanya ya dari bentuknya ini. Dan kita gunakan aturan perkalian dalam turunan. Maka kita kalikan yang pertama ini 4x pangkat 3 turunan dari 4x pangkat 3 yaitu 12x kuadrat dikalikan dengan bentuk keduanya ya, bentuk selanjutnya ya, x pangkat 4 tambah 27 pangkat min 1. Lalu di sini kita tambahkan, ini aturan perkalian dalam turunan ya. Kita tambahkan bentuk 4x pangkat 3 dikalikan dengan turunan yang ada di bentuk selanjutnya, turunan dari x pangkat 4 tambah 27 pangkat min 1. Untuk menurunkan ini kita gunakan aturan rantai lagi ya di sini ya. Maka kita turunkan dulu persamaan yang ada di dalamnya, fungsi yang ada di dalam yaitu 4x pangkat 3 turunan dari x pangkat 4. Lalu kita kalikan dengan turunan yang dari fungsi yang ada di luarnya ya, yaitu yang pangkat min 1. Maka kita turunkan pangkat min 1-nya jadi x pangkat 4 tambah 27 dipangkatkan min 1 dikurangi 1 menjadi negatif 2 ya. Jadi pangkat min 2. Oke, ini adalah turunan keduanya dan kita sederhanakan lagi bentuknya. Maka di sini bisa menjadi 12x kuadrat dibagi dengan x pangkat 4 tambah 27. Lalu ini ditambah dengan kita kalikan langsung saja ya. Ini langsung dikurangi ya karena ada negatif 1. Lalu 4x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 kita punya 16x pangkat 6. Dan kita punya di sini dibagi dengan x pangkat 4 tambah 27 ini kuadrat ya. Oke, ini cara lain untuk menulis persamaan ini. Dan kalau kita mau mencari ini, mencari nilai 0 dari, jadi kita kan mau mencari nilai titik kritis serta titik balik ya, titik infleksi dari persamaan yang kita punya ini, dari fungsi yang kita punya. Maka untuk mencari nilai titik infleksi ini harus sama dengan 0 ya. Dan supaya lebih mudah kita samakan dulu penyebutnya dari bentuk ini. Maka kita kalikan kedua atas bawahnya ini dengan x pangkat 4 tambah 27 ya. Maka ini 12x kuadrat dikali dengan x pangkat 4 tambah 27. Dan ini dibagi dengan x pangkat 4 tambah 27 dan ini dikuadratkan karena atas bawah dikali dengan x pangkat 4 tambah 27 ya. Dan ini dikurangi dengan 16x pangkat 6 dibagi dengan x pangkat 4 tambah 27. Ini dikuadratkan. Oke, kita sudah punya penyebut yang sama ya. Dan kita bisa sederhanakan lagi bentuk persamaan ini, bentuk fungsi ini. Kita kalikan ini ke dalam, kita punya di sini, kita punya penyebutnya x pangkat 4 tambah 27 x kuadrat dan
Kita sederhanakan pembilangnya. Kita kalikan ini ke dalam, kita punya 12x pangkat 6 ya, karena x kuadrat dikali x pangkat 4. Lalu 12x kuadrat dikali 27. Kita supaya gampang kita tulis aja ya, 12x kuadrat dikali 27 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dan kita punya yang satu lagi, pecahan satu lagi, kita kurangi 16x pangkat 6. Oke, kita perpanjang dulu garisnya. Oke. Dan ini bisa kita sederhanakan lagi karena ada yang sama variabelnya ya, variabel x pangkat 6 di sini. Kita punya 27 kali 12 kali x pangkat 2, dan kita punya negatif 16 x pangkat 6 dengan 12 x pangkat 6 ya. Kita operasikan, maka hasilnya jadi negatif 4 x pangkat 6. Nah, ini dibagi dengan x pangkat 4 tambah 27 kuadrat. Dan ini adalah bentuk dari fungsi turunan kedua kita. Dan untuk mencari titik kritisnya, kita menggunakan dari turunan pertama. Untuk mencari titik kritis ini didapatkan dari titik x yang membuat nilai fungsi turunan pertamanya sama dengan 0. Makanya dari fungsi pertama ini kita cari titik mana yang sama dengan 0, dan kita lihat ini bentuknya pecahan ya. Dan tidak mungkin suatu penyebut membentuk nilai 0, karena kalau misalnya bentuk nilai 0 menjadi tidak dapat didefinisikan. Dan kita lihat penyebut ini bentuknya polinomial yang selalu positif ya nilainya, karena walaupun nilai x negatif, di situ ada x pangkat 4, jadi nilainya jadi positif lagi, dan jadinya tidak akan mungkin 0 penyebutnya di sini. Maka kita tinggal periksa di pembilangnya. Dan pembilangnya misalkan 4x pangkat 3 ini sama dengan 0 ya. Kita cari x mana yang sama dengan 0, dan ternyata adalah x sama dengan 0 membuat fungsi turunan pertama ini sama dengan 0. Maka kita bisa bilang untuk x sama dengan 0 itu adalah titik kritis dari fungsi yang kita punya. Dan kita tahu juga karena turunannya sama dengan 0 di sini, maka kemiringan di titik x sama dengan 0 ini adalah 0. Dan ini belum tentu kalau misalnya titik 0 ini adalah titik infleksi, dan kita harus cek juga titik infleksi di turunan keduanya. Jadi kita masukkan dulu nilai 0 ini ke dalam fungsi yang kita punya. Jika kita masukkan nilai 0, maka kita punya ln 27 ya, ketika x-nya sama dengan 0. Kita periksa nilai ln 27, yaitu 3,29 di sini. Maka titik kritis kita memiliki koordinat 0,3,29 ya. 0 dan 3,29 itu koordinat titik kritis kita. Dengan kemiringan di sini itu adalah 0. Oke, kita punya satu titik di sini. Dan ini adalah kandidat dari titik infleksi ya, yang harus kita cek lagi di turunan kedua dari fungsi ini. Ya, jadi kita punya aturan di sini, jika x merupakan titik infleksi, maka turunan kedua pada x ini bernilai 0. Jadi ini untuk ukuran aturan jika x adalah titik infleksi, maka turunan kedua dari fungsi pada x ini sama dengan 0. Bukan berarti ketika kita mendapatkan suatu turunan kedua bernilai 0 itu adalah titik infleksi, bukan ya. Tapi jika x itu adalah titik infleksi, maka nilai turunan pada x itu akan 0, seperti itu. Tidak berlaku aturan kebalikannya ya. Jadi titik infleksi ini terjadi apabila pada di titik x tersebut, di sekitar titik x tersebut terjadi perubahan tanda dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Itu artinya infleksi. Jadi kita bisa bilang juga,
Jika turunan kedua dari fungsi berubah tanda di sekitar X, maka X adalah titik infleksi ya. Jadi syaratnya adalah fungsi harus berubah tanda di sekitar X. Dari positif ke negatif atau negatif ke positif ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita harus mencari kandidat dari titik X yang titik infleksi ini yang membuat nilai turunan fungsi kedua sama dengan 0. Lalu kita cari pembuktiannya melalui perubahan tanda di sekitar titik tersebut, dan kita masukkan ke dalam fungsi persamaan kita, persamaan turunan keduanya. Bentuknya pecahan lagi ya. Dan kita lihat kalau pecahan tidak mungkin penyebutnya sama dengan 0, dan kita lihat juga penyebut di sini selalu nilainya positif, maka kita langsung periksa saja nilainya selalu positif dan lebih dari 0 ya. Maka kita langsung periksa saja pembilangnya, dan kita langsung pembilangnya ini sama dengan 0, kita faktorkan 4x kuadrat ya dari pembilangnya ini. Maka kita punya 27 dikali 3 karena kita keluarkan 4x kuadratnya, dan kita juga sudah keluarkan 4x kuadrat di sini, maka kita punya x pangkat 4 ya sisanya. Ini sama dengan 0. Jika 4x kuadrat ini dikalikan dengan persamaan yang ada di dalam, kita akan mendapatkan pembilang dari turunan kedua kita ya. Jadi nilai 0 ini akan didapat apabila 4x kuadrat sama dengan 0 atau 27 kali 3, 27 kali 3 ini 81 ya. Jadi atau 81 dikurangi x pangkat 4 ini sama dengan 0. Jadi antara yang ini atau yang ini itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan hasil persamaan ini sama dengan 0. Oke, kita punya kalau 4x kuadrat sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Dan kalau kita punya 81 dikurangi x pangkat 4, maka kita memiliki x pangkat 4 sama dengan 81 ya. Maka kita punya x kuadrat sama dengan 9, lalu kita punya, karena x kuadrat sama dengan 9, kita akarkan lagi, kita punya x sama dengan plus minus 3 ya. Dan ini adalah calon dari titik infleksi kita. Ada di x sama dengan 0 dan x sama dengan plus minus 3. Dan sekarang kita harus cek apakah terjadi perubahan tanda di antara titik-titik ini ya. Apa yang terjadi jadi kita lihat apa yang terjadi apabila kita berada di x kurang dari 0. Kita coba masukkan suatu angka yang dekat dengan 0, kurang dari 0 dan amat sangat dekat dengan 0. Misalkan kita ambil negatif 0,1. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi yang kita punya ya. Kita langsung lihat ke pembilangnya saja karena penyebutnya akan selalu positif. Kita langsung masukkan saja ke pembilangnya. Kalau kita masukkan ke 4x kuadrat, maka nilainya akan positif. Dan kalau kita masukkan ke dalam 81 min x pangkat 4, nilainya juga akan selalu positif ya. Dan ini bentuknya akan cekung ke atas. Lalu sekarang kita mencari nilai x yang lebih besar daripada 0, sedikit lebih besar daripada 0. Misalkan kita ambil plus 0,1. Kita tahu kalau dimasukkan ke dalam 4x kuadrat, karena bentuknya kuadrat, akan selalu positif. Dan kita masukkan ke dalam x pangkat 4, ini nilainya akan selalu negatif ya, karena nilainya amat sangat kecil di sini. Nilainya akan positif juga, dan hasil pengurangan 81 dikurangi dengan nilai x pangkat 4 ini akan selalu positif, karena nilai x ini amat sangat kecil. Maka untuk di sekitar 0 ini tidak terjadi perubahan tanda. Maka dari itu titik x sama dengan 0 ini bukan titik infleksi ya, karena tidak terjadi perubahan tanda di sekitar 0 ini. Jadi nilai fungsi turunan kedua kita untuk di sekitar 0 ini selalu positif, maka tidak terjadi perubahan tanda di sini. Perubahan tanda di sini.
Maka 0 ini adalah cuma sebagai critical point ya, sebagai titik kritis di sini. Dan dari sini kita bisa tahu kalau ini adalah titik minimum. Karena di sekitar 0 bentuknya akan selalu ke atas, selalu cekung ke atas, maka kita bisa tahu 0 ini adalah titik minimum ya, bukan titik infleksi. Dan sekarang kita cek yang kita punya, calon titik infleksi yang kita punya lagi ya, kandidat titik infleksi yang kita punya yaitu X sama dengan plus minus 3. Kita periksa lagi di fungsi yang kita punya. Kita tidak perlu memeriksa dari penyebutnya ya, karena penyebut ini nilainya selalu positif dan lebih besar daripada 0. Kita lihat dari bentuknya saja ya. X pangkat 4 itu selalu menghasilkan X yang positif, sehingga tidak akan menghasilkan suatu nilai yang membuat penyebut sama dengan 0. Maka kita langsung evaluasi di pembilangnya saja. Jadi kita coba tulis dulu fungsi kedua kita, yaitu 4x kuadrat dikalikan dengan 81 dikurangi x pangkat 4, dan ini dibagi dengan yang kita punya penyebutnya di sini x pangkat 4 ditambah dengan 27 dan ini dikuadratkan. Ini adalah fungsi turunan kedua kita tadi. Dan kita lihat, kita periksa ya di pembilang ini apa yang terjadi di sekitar angka positif 3 dan angka negatif 3 ya. Di sekitar X positif 3 dan di sekitar X negatif 3. Sebenarnya kita bisa lihat juga untuk plus 3 atau min 3, karena di sini X-nya selalu dipangkatkan dengan positif, yaitu X kuadrat atau X pangkat 4, itu pangkatkan positif ya, maka hasil pemangkatan ini akan selalu positif. Sebenarnya, tapi kita coba aja cek satu-satu di sini. Kita lihat kalau misalnya X kurang dari 3, maka 4 dikali X yang sedikit lebih kecil daripada 3 di sini, karena nilainya selalu positif, maka di sini nilainya adalah positif ya. Nilai positif. Dan di sini 81 dikurangi X pangkat 4 akan bernilai 0 apabila X sama dengan 3. Jadi kalau kita punya X yang lebih kecil daripada 3, maka nilai X pangkat 4 ini akan lebih kecil daripada 81 dan hasilnya akan selalu positif. Maka untuk X kurang dari 3, di sini kita punya nilai turunannya selalu lebih besar daripada 0 ya, turunan keduanya. Dan ini artinya bentuk kurvanya adalah cekung ke atas. Dan kita sekarang periksa apa yang terjadi pada X lebih besar daripada 3. Kita langsung periksa kalau misalnya di 4x kuadrat maka hasilnya selalu positif. Dan apabila kita periksa di 81 dikurangi X pangkat 4, nilainya akan negatif karena 81 akan dikurangi oleh sesuatu yang lebih besar daripada 81 ya. Kita akan periksa sesuatu nilai yang lebih besar daripada 3 dipangkatkan dengan 4, dan itu hasilnya akan lebih besar daripada 81 sehingga nilainya akan negatif. Dan bentuk kurvanya cekung ke bawah. Dan juga kita periksa ini untuk ngecek ya. Apa yang terjadi untuk X lebih besar daripada negatif 3. Kita masukkan ke dalam sini, hasilnya akan tetap positif. Dan hasilnya akan tetap positif di sini ya, dan kita masukkan ke sini, nilainya akan lebih besar daripada negatif 3, maka hasilnya akan positif juga ketika kita masukkan ke dalam X pangkat 4 ya. X pangkat 4-nya akan selalu lebih kecil daripada 81 dan nilainya positif, maka hasilnya akan positif dan kurvanya cekung ke atas. Lalu kita periksa juga di X lebih kecil daripada negatif 3, yaitu bisa kayak negatif 3,1, negatif 3,2. Maka ini kita cek ke dalam fungsi turunan kedua kita. Misalkan kita punya negatif 3,1 ya, di sini nilainya akan tetap positif karena dikuadratkan negatifnya, dan di sini juga nilainya akan lebih besar daripada 81 ya, karena misalkan kita punya negatif 3,1 dipangkat 4 kan nilainya akan lebih besar daripada 81 sehingga nilainya akan negatif di sini. Maka kita punya turunan kedua di sini bernilai negatif sehingga kurvanya cekung ke bawah. Oke, sekarang kita punya
bekal ya untuk menguploadkan. Kita udah siap untuk menguploadkan ke dalam kurva. Kita tinggal mencari nilai dari X sama dengan plus minus 3 pada fungsi awal kita ya. Oke, sekarang kita periksa lagi di sini. Kita sudah punya titik infleksinya, yaitu X sama dengan plus minus 3. Karena di X sama dengan plus minus 3 ini terjadi perubahan tanda yang sudah kita periksa dari turunan keduanya ya, sehingga X sama dengan plus minus 3 ini merupakan titik infleksi. Jadi kita sudah bisa mulai menguploadkannya. Tapi terlebih dahulu kita harus mencari nilai 3 pada fungsi kita ya. Kita punya satu koordinat titik kritisnya, itu titik minimum pada 0,3,29. Dan ini bukan titik infleksi karena tidak terjadi perubahan tanda di sekitar X sama dengan 0. Dan kita juga punya titik infleksi di sini, yaitu di X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3. Dan kita cari dulu nilai X sama dengan plus minus 3 ke dalam fungsi ln dari X pangkat 4 tambah 27. Jadi karena min 3 dan plus 3 atau plus 3 di pangkat 4 kan akan selalu menghasilkan 81, maka kita langsung mencari ln dari 81 ditambah 27, yaitu ln dari 108, dan kita mendapatkan 4,68. Atau kita singkat, kita bulatkan jadi 4,7. Itu adalah koordinat dari titik infleksi kita. Dan sekarang kita sudah siap untuk membuat grafiknya. Sekarang kita gambar dulu sumbu-sumbunya. Oke, kita punya sumbu X, kita punya sumbu Y. Sumbu Y sama dengan fungsi dari X di sini. Dan kita gambar dulu skalanya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita punya titik 0,3,29 ya. Maka kurang lebih sekitar di sini. Ini adalah titik minimum kita, dan kita punya di titik minimum ini berbentuk cekung ke atas dengan kemiringan sama dengan 0. Dan kita punya juga titik infleksi di sini di titik 3,4,7, kurang lebih ada di sekitar sini. Ini merupakan titik infleksinya. Titik infleksi pertama kita. Yang pada titik ini akan terjadi perubahan dari cekung ke atas menuju cekung ke bawah. Oke, sekarang kita coba gambar lebih rapiin dulu ya. Kita lebih rapikan gambarnya. Terus kita gambar plot di sini. Kita plot juga di bagian yang negatif 3. Kita punya 3 titik di sini. Maka kita hubungkan. Kita gambar grafiknya. Di sini kita terjadi perubahan dari cekung ke atas jadi cekung ke bawah. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Dan di sini juga kita punya di titik X sama dengan negatif 3 ini perubahan kecekungan ya, dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah ya. Kita ganti warna supaya lebih jelas. Di sini terjadi perubahan, di sini cekungnya jadi ke bawah. Oke, kita perjelas lagi ini dengan warna merah ini. Oke, jadi ini terlihat ya perubahannya ya, perubahan kecekungannya di titik X sama dengan negatif 3 dan di titik X sama dengan 3 di sini. Di sekitar 0, bentuk kurva selalu cekung ke atas, dan ketika mencapai X sama dengan 3 serta X sama dengan negatif 3 terjadi perubahan kecekungan di sini. Dan sekarang kita coba cek dengan kalkulator grafik apakah gambar kita sudah benar. Kita coba keluarkan kalkulator grafik kita dan kita masukkan persamaan kita, yaitu Y sama dengan ln X di pangkat 4 ditambah dengan 27. Dan kita coba
hitung di sini. Dan ternyata menurut kalkulator grafik gambarnya seperti ini, persis dengan gambar yang sudah kita bikin ya. Dan ini artinya gambar kita sudah benar, kita bisa memplot suatu grafik dari suatu fungsi menggunakan pengetahuan yang sudah kita punya di kalkulus. Sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.